الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي مكرمنا بالصلاة وبما شرعه على لسان المصطفى من موجبات القرب والفوز والنجاة وسعادة المؤمن في الدنيا وأخرى. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المنيب الأواه وعلى آله وصحبه كادة الهدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله وعلى تابعهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم لقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan seluruh calon peserta dari berbagai daerah yang sudah masuk saat ini atau yang sudah terdaftar dari berbagai daerah, salah satunya dari Purwakarta, Tasikmalaya, Lampung Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Bogor, dan lain-lainnya, atau yang masih mengurus proses pendaftaran, semuanya kami hormati. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahan, juga dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, calon peserta yang kami hormati, sebelum perlombaan ini kami mulai, terlebih kami akan menjelaskan bagaimana tujuan dan juga metode, juga kriteria penilaian yang tidak kalah penting dalam perlombaan ini akan kami jelaskan semuanya. Yang pertama, bahwa tujuan kita membuat perlombaan ini tidak lebih dari sekedar untuk menggali potensi dakwah daripada muslimin muslimat, wabil khususnya kaum muda, daripada muslimin Indonesia atau muslimat Indonesia yang tentunya barangkali di antara teman-teman semua memiliki jiwa juga bakat dakwah yang luar biasa, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kita adakan perlombaan ini, mudah-mudahan bisa menggali juga memberikan semangat agar lebih giat lagi dalam dakwah ilallah dawam, baik bil fi'li wal qasdi wal niyah wa khairil kalam. Itu yang menjadi tujuan kita dalam membuat perlombaan ini. Adapun masalah hadiah dan lain sebagainya itu hanya sekedar tambahan saja, namun mudah-mudahan kita bisa dalam mengikuti perlombaan ini, kita bisa menguatkan tekad, membulatkan niat hanya untuk mencoba belajar dakwah ilallah dawam bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairil kalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, metode perlombaannya. Kita sekarang ini sesuai dengan keadaan kita yang sedang pandemi COVID-19 atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka perlombaan ini kita adakan secara virtual. Bagaimana itu virtual? Barangkali teman-teman ada yang belum mengerti mengenai metode perlombaan virtual ini. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam WA saya, bagaimana cara lombanya? Saya jelaskan bahwa lomba ini cukup membuat video saja seperti saya saat ini, bisa seperti saya saat ini, dengan background tertentu, dengan pakaian tertentu, kemudian dengan isi dakwah dan bahasa tertentu. Kita buat video seperti ini, kemudian setelah jadi, tanpa diedit, setelah jadi videonya dengan durasi minimal 15 menit, maksimal 20 menit, isi dakwahnya bebas, temanya bebas, gaya bahasanya bebas, nanti pembukusan kesimpulannya pun bebas, itu terserah ya. Yang jelas buat saja videonya seperti ini, kemudian kirimkan kepada email yang tertera atau nomor WA yang tertera. Namun kami sebagai panitia menyarankan untuk mengirimkan videonya melalui email, dikarenakan jika melalui WA dikhawatirkan kejernihan juga kualitas video yang dihasilkan berubah ketika dikirim melalui WA. Maka kami sarankan untuk mengirim videonya menggunakan email. Itu metodenya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini terlebih dahulu sebelum membuat videonya, karena tidak kalah pentingnya kita juga di sini akan menyebutkan kriteria penilaian. Yang jangan sampai kita membuat video sudah jadi, sudah bagus, namun ternyata
kriteria penilaian-penilaian yang telah kami tentukan itu malah banyak yang melenceng, tidak maksimal. Itu juga mempengaruhi penilaian tentunya dari kami. Baiklah teman-teman semua, biar lebih cepat kita akan sebutkan kriteria penilaian. Namun kita sebelum menyebutkan kriteria penilaian, kita sebutkan dulu syarat dan ketentuan untuk mengikuti perlombaan ini. Yang pertama, peserta merupakan laki-laki atau perempuan ya. Asli, perempuan asli, laki-laki asli. Nah, nggak ada transgender, nggak ada jadi perempuan jadi jadian, kagak ada. Ini harus asli. Yang kedua, bebas usia. Artinya yang anak-anak, remaja, atau orang tua atau orang dewasa yang sudah memang memiliki bakat dan jiwa juang dakwah yang luar biasa boleh mengikuti perlombaan ini. Yang ketiga, memiliki WhatsApp dan email untuk sarana komunikasi, juga sarana pengiriman video tentunya seperti itu. Karena banyak juga yang dari luar daerah, sehingga kalau tidak ada sarana komunikasi, kita sebagai panitia kesulitan untuk menjangkau komunikasi kepada mereka-mereka yang di luar kota seperti itu. Yang keempat, bersedia masuk grup WhatsApp lomba dakwah. Sebagian sudah dimasukkan, yang belum dimasukkan ke grup lomba dakwah ini kita namai grupnya peserta DV. DV itu dakwah virtual SM Komunitas Syababul Mustafa seperti itu. Bagi yang belum masuk grup ini berarti Anda belum mengirimkan data-data lengkap sebagai peserta seperti itu. Kalau yang sudah pasti sudah kami masukkan. Sebagian sudah kami masukkan, kurang lebih ada beberapa peserta yang mencuri star ya. Sebenarnya kita belum buka pendaftaran, namun antusias mereka mengikuti perlombaan ini sudah luar biasa, maka tetap kami terima walaupun perlombaan baru kita buka hari ini. Yang keenam, siap mengikuti arahan dan peraturan perlombaan dakwah. Tentunya arahan dan peraturan daripada panitia yang sifatnya menyusul. Kita sebenarnya sudah buat peraturan, arahan, ketentuan, cuman barangkali kita ada perubahan segala macam, perubahan peraturan dengan tentunya dengan keadaan yang ada, faktor keadaan yang ada, faktor kesalahan nanti yang bisa kita tinjau, maka tentunya ada perubahan peraturan juga arahan dari kita sebagai panitia. Ketentuannya yakni yang pertama, lomba dakwah mengirimkan video dakwahnya ke email SM ya. Bisa nanti ada di formulir atau di grup juga sudah ada. Atau dengan WhatsApp 083894181815 bisa di itu WhatsApp saya pribadi. Kemudian durasi video minimal 15 menit dan maksimalnya 20 menit. Artinya kita bisa mengirimkan video dengan durasi 16, 17, 18, 19, namun jangan sampai lebih dari 20 menit. Sudah ketentuan kami. Dan yang ketiga, video akan diunggah di channel YouTube SM Syababul Mustafa Official. Ada linknya di grup, tinggal diklik saja di situ. Karena salah satu kriteria penilaian dari kita adalah melihat bagaimana viewer, kemudian like, juga komen video Anda di dalam channel YouTube tersebut. Dan yang keempat, pengumuman juara akan diumumkan pada penutupan Jalsatul Isnin Komunitas Syababul Mustafa menjelang bulan suci Ramadan, kurang lebih bulan Maret, akhir Maret atau awal April. Itu kita tidak bisa tentukan sekarang karena kita masih dalam tahap penerimaan pendaftaran calon peserta, sehingga kita belum bisa menentukan kapan kita diharuskan untuk menentukan tanggal final. Kita belum tentukan tanggal final. Untuk sementara ini kita baru bisa mengarahkan bahwa calon peserta bisa daftar dimulai tanggal 5 Februari, ditutup sampai dengan 25 Februari. Adapun pengiriman video setelah daftar, kalau sudah memang sempat bikin video atau sudah ada barangkali videonya, silahkan langsung kirimkan. Karena yang lebih dulu mengirimkan akan lebih dulu kami tayangkan di channel YouTube, tentunya mendapat keuntungan tertentu, yakni lebih tayang lebih dulu seperti itu, berkesempatan untuk mendapatkan viewer lebih banyak tentunya. Tapi kita juga ada metode dari panitia agar tidak terlalu jauh jarak antara
pengiriman video peserta ini dan yang lainnya, sehingga kita akan atur penguploadan video itu kurang lebih 5 dalam sehari seperti itu, agar tidak memakan banyak waktu dalam penguploadan video di channel YouTube Syababul Mustafa Official. Baiklah teman-teman semua, ini adalah penjelasan yang kita tunggu-tunggu, karena memang ini yang sangat mempengaruhi kita menjadi juara atau tidak, yakni mengenai kriteria penilaian. Yang pertama mengenai isi dakwah. Yang jadi acuan utama dalam penilaian kita untuk menentukan juara, siapa juaranya adalah isi dakwahnya. Ini dakwahnya bagaimana? Ini isi dakwahnya saya tanggap nih tulus apa enggak. Kuncinya saya kasih tahu ya. Ini di samping saya jelasin kriteria penilaiannya, juga ini saya kasih kuncinya, bahwa dalam menyampaikan isi dakwah ini saya sarankan bebas ya. Nah, isi dakwahnya apa, mengenai tobat ke, mengenai istiqomah ke, atau lain sebagainya, bebas. Yang penting ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb, sesuatu perkataan yang keluar daripada hati maka akan sampai kepada hati. Dari hati para peserta diucapkanlah itu isi dakwah, maka akan sampai kepada hati para dewan juri, para panitia, sehingga akan mempengaruhi nilai yang kami berikan kepada peserta tersebut apabila dikeluarkan isi dakwahnya dari hati. Lanjut, yang kedua yakni adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini bukan berarti diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia namun jarang dipahami oleh orang lain, seperti bahasa Sunda misalnya, walaupun banyak orang Indonesia yang mengerti, namun sebagian ada yang tidak mengerti seperti itu. Maka itu tidak diperbolehkan, harus menggunakan bahasa persatuan Indonesia saja. Adapun dengan gaya bahasa ditambahi dengan entah itu campuran bahasa Inggris, entah itu dengan campuran bahasa Arab, ini yang rekomendasi dari kita, recommended banget, harus campur dengan bahasa Arab, campur juga dengan ilmu bayan, dengan badi', dengan kinayah, seperti itu, dengan tasbih, dan lain sebagainya, sehingga memperindah isi dakwah kita seperti itu ya. Yang ketiga adalah kesimpulan dakwah. Jangan sampai kita berbicara panjang lebar selama 15 menit atau lebih, namun kesimpulan dakwah kita tidak bisa kita tangkap, atau tidak ada kesimpulan dakwah dalam dalam video tersebut. Maka harus diberikan kesimpulan isi dakwahnya seperti itu. Semakin indah isi dakwah, kesimpulan isi dakwahnya, maka semakin besar nilai yang kami berikan. Yang keempat adalah kualitas video. Kualitas video, maka buat videonya sebagus mungkin, suaranya sejernih mungkin, tampilannya seelegan mungkin, supaya mempengaruhi, supaya memperbaiki nilai yang kami berikan seperti itu. Semakin baik, semakin cakep, semakin elegan, maka semakin besar pula nilai yang kami berikan. Juga kami sarankan untuk tidak mengirim video melalui WA. Dikhawatirkan ukuran video atau kualitas video yang berkurang ketika dikirim dari peserta ke panitia melalui WA. Maka kirimkan videonya melalui email agar kualitas video masih utuh seperti itu, seperti sedia kala. Yang kelima adalah tata busana atau pakaian. Berpakaianlah ketika membuat video tersebut. Pakaian adat bisa, pakaian yang elegan, pakaian yang mencerminkan santri, pakaian yang mencerminkan seorang alim, yang mencerminkan seorang dai, pakaian yang rapi seperti itu. Kita dalam hal ini mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa dalam menghormati ilmu, salah satunya dengan cara berpakaian yang indah, rapi, elegan, yang mencerminkan bahwa kita orang yang berilmu. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'alim, untuk memuliakan ilmu yang ada diri kita, tentunya teman-teman semua itu orang yang berilmu. Maka muliakan diri antum semua dengan cara berpakaian yang rapi, agar enak dipandang dan mencerminkan orang yang berilmu. Tentunya bukan untuk bergaya, namun untuk mengagungkan ilmu yang ada pada diri kita. Yang terakhir juga merupakan aspek penilaian yang tidak kalah penting, yakni adalah viewer, like, dan komen. Ya, cuman dalam viewer ini
tidak menerima viewer di luar channel YouTube Komunitas Syababul Mustafa, walaupun nanti videonya akan diunggah, barangkali ada yang mengunggah lewat Facebook dan lain sebagainya, karena kita juga punya fans page Komunitas Syababul Mustafa. Namun kita utamakan viewer, like, dan komennya hanya di channel YouTube saja. Kenapa? Karena supaya kita lebih fokus pada satu sosmed saja. Karena kalau banyak sosmed nanti kita semakin black box dalam memberikan penilaian, juga dalam menilai masalah viewer. Teman-teman semua, itulah aspek penilaian yang kita ambil nanti ketika lomba berlangsung. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam lindungan juga ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa acara ini dipersembahkan oleh tim media Komunitas Syababul Mustafa. Kita doakan tim media Komunitas Syababul Mustafa mudah-mudahan semakin jaya, semakin sukses, semakin kreatif, semakin menggapai ridho Allah dan menjadi pejuang dakwah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus dalam manhaj guru kita yang pertama Da'illallah al-alim al-allama al-hafidh al-musnid al-habib Umar bin Hafid, juga dalam manhaj guru kita pedang kelembutan, yakni atau Sultanul Qulub, Da'illallah Sultanul Qulub al-Habib Mundir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa nanti di ajang perlombaan. Siapkan dari sekarang teksnya, isi dakwahnya, buat videonya seindah mungkin, kirimkan segera, dan simak nanti di channel YouTube Syababul Mustafa. Juga yang terakhir kami beritahu bahwa kita menggunakan sistem yang pertama, menerima peserta dengan jumlah maksimal 50 peserta. Kemudian setelah semua 50 peserta kami terima videonya, kami unggah, kami nilai, maka nanti akan kami tentukan 4 orang sebagai finalis dalam lomba ini, yang insya Allah kurang lebih nanti setelah semua diunggah, setelah selesai mengunggah, kurang lebih kita ambil jarak 5 atau 10 hari agar yang diunggah terakhir itu ada masa tunggu seperti itu untuk berusaha mencari viewer, karena kita juga di dalam aspek penilaian kita yang terakhir adalah viewer, maka kita beri waktu tunggu seperti itu. Setelah 10 hari maka kita akan umumkan finalis atau orang-orang yang berhak ikut final dalam perlombaan ini. Akan ada 4 orang agar semuanya jadi juara ya. Kita ambil nanti dari 4 orang ini yang terbaik dari 4 orang ini. Yang pertama juara 1, juara 2, juara 3, atau juara harapan. Mudah-mudahan di antara teman-teman semuanya masuk finalis, tapi nggak bisa ya. Cuma ada 4 orang. Arjul afa minkum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.